Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli manittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada sore hari ini di waktu yang penuh berkah dan doa-doa mustajabah ini. Allah menghimpun kita di bulan yang mulia, bulan Ramadan tercinta yang tinggal beberapa hari. Mudah-mudahan taklim kita meskipun hanya secara daring, secara online, tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam janjikan untuk kita, yakni bahwa langkah-langkah kita akan dimudahkan jalannya menuju ke surga, dan duduk kita dicurah-curahi rahmat Allah, ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi sayap-sayap malaikat, wa haffatsumul malaikah, diturunkan sakinah, wa nazalat alaihimus sakinah, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi Allah. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, buku Agar Bidadari Cemburu Padamu saya tulis di tahun 2003 dan terbit di awal tahun 2004 gitu ya. Ternyata sudah lama, sudah 16 tahun yang lalu. Jadi ini berisi tentang bagaimana pandangan Islam tentang seorang wanita salihah, bagaimana pembebasan yang dilakukan Islam kepada kaum wanita, tahrirul mar'ah gitu ya, dan kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para wanita ini dengan peran-peran yang luar biasa seperti yang kita bisa simak dalam kiprah para ummahatul mukminin dan sahabiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diberi tajuk atau judul Agar Bidadari Cemburu Padamu? Karena memang satu pemaknaan yang agak usil dalam tanda kutip dari hadis Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat wa zawajnahum bihurin ain, dan kami nikahkan orang-orang yang beriman dan bertakwa yang memasuki surga Allah itu dengan bidadari-bidadari yang bermata jeli. Ummu Salamah bertanya, seperti apakah bidadari yang bermata jeli itu ya Rasulullah? Bidadari yang tunduk dan patuh, yang cantik jelita wajahnya dan baik-baik akhlaknya. Kemudian Ummu Salamah bertanya, manakah yang Rasulullah? Manakah yang lebih utama, wanita dunia ataukah bidadari surga? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wanita dunia lebih utama dari bidadari surga, seperti keutamaan sesuatu yang tampak nyata dengan sesuatu yang merupakan bayangannya. Kemudian Ummu Salamah bertanya lagi, mengapa ya Rasulullah wanita dunia lebih utama dari bidadari surga? Karena keutamaan mereka di dalam melaksanakan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka wanita yang salihah, qanitah, yang hafizah, yang salihah, yang baik, yang qanitah, yang taat beribadah, yang hafizah, yang pandai menjaga amanah di dalam kepemimpinan suaminya dan rumah tangganya, itu ya. Ini dengan solat-solat mereka, dengan puasa mereka, dengan tilawatil Quran mereka, dan juga dengan sedekah-sedekah mereka, dan jihad fisabilillah mereka dalam bermakna hajinya, umrahnya, dan lain sebagainya. Ini yang membuat wanita-wanita mukminah salihah, wanita dunia lebih utama daripada bidadari surga. Nah, hanya saja di dalam hadis yang lain disebutkan apabila seorang wanita dunia gitu ya, ini mengganggu suaminya, maka para bidadari di surga
yang akan menjadi pasangan bagi laki-laki tersebut berkata, tinggalkan dia, demi Allah dia hanya sementara bersamamu dan kelak akan kembali kepada kami di surga ini. Jadi ada sifat cemburu pada bidadari, sekaligus ada keagungan wanita muslimah yang kelak jika dia masuk surga, maka dia akan menjadi yang paling utama di antara para bidadari. Kalau bidadari itu diciptakan secara langsung, Allah berfirman dalam suratil Waqiah misalnya, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan para bidadari itu dengan penciptaan yang langsung. Berbeda dengan wanita dunia yang diciptakan Allah melalui proses yang tidak mudah dan mereka harus melewati tahap demi tahap kehidupannya dengan penuh kesabaran, ditambah lagi ketika mereka kemudian mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan harus menjalani hidup dalam suka maupun duka, mereka harus pandai bersyukur dan bersabar sambil terus beribadah di dalam kehidupannya sampai kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang membuat wanita dunia lebih utama. Jadi kalau diciptakan langsung, ya berbeda dengan yang diciptakan melalui proses. Ya kata Sayyid Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, berlian itu tidak berbeda jauh dengan batu biasa. Bedanya adalah dia melewati proses terkena panas yang tinggi, terkena tekanan yang sangat besar, terkena berbagai tekanan yang berlangsung berabad-abad, bahkan mungkin ribuan tahun, sehingga dia menjadi berlian yang ketika digosok dia cemerlang, berkilau, dan harganya tentu sangat jauh dibandingkan dengan batu biasa yang tidak mengalami proses seperti yang dialami oleh berlian tersebut. Itu. Jadi inilah wanita mukminah salihah yang bagaikan berlian, gitu ya. Kalau bidadari surga maka maksimal kristal Swarovski, gitu ya, karena diciptakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasa agar bidadari cemburu padamu ini tentu strategi dakwah, ya. Kalau kita membuat buku judulnya Kemuliaan Wanita dalam Islam, tentu ini seperti makalah ilmiah untuk disajikan di sebuah seminar, gitu ya. Kemuliaan wanita dalam Islam, dan semua orang sudah bisa menebak apa isinya. Nah, maka kita bahasakan dengan bahasa dakwah yang lebih menarik, yaitu bahasa berjudul Agar Bidadari Cemburu Padamu. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam, poin pertama yang ingin saya sampaikan dalam tema Agar Bidadari Cemburu Padamu ini adalah bahwa Islam datang sebagai risalah untuk membebaskan perempuan dan memuliakan perempuan. Ini yang sangat jelas kita dapati di dalam risalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sebenarnya ini juga terdapat pada wahyu-wahyu dan kenabian, juga kitab-kitab suci yang turun sebelum beliau. Akan tetapi karena kitab-kitab suci tersebut sudah mengalami perubahan, kita tentu akan menemukan beberapa hal yang berbeda, yang janggal dari kitab-kitab sebelumnya, yang telah kemudian dikoreksi, karena Quran berfungsi sebagai muhaimin, sebagai muhaiminan alaih, sebagai batu penguji untuk melihat apakah kitab-kitab yang sebelumnya itu masih otentik dari sisi Allah, ataukah telah mengalami perubahan karena ulah tangan-tangan yang licik, tangan-tangan yang keji dari manusia-manusia yang ada. Nah, ternyata bahwa risalah Al-Quran ini sangat memuliakan perempuan. Kalau kita meninjau peradaban-peradaban sebelum Islam, maka kedudukan perempuan ini sangat lemah. Misalnya dalam peradaban Romawi, dalam peradaban yang lebih tua seperti Mesir, seperti Mesopotamia, seperti India, gitu ya, seperti Tiongkok, gitu ya, dan bahkan yang nanti sampai ke peradaban modern di Eropa, di Amerika, dan di Jepang misalnya, pandangan misoginis atau merendahkan perempuan itu masih sangat kental. Di Mesir misalnya, seperti yang kita dapati dalam zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang namanya istri itu, perempuan itu adalah hak milik seorang lelaki yang bahkan bisa diwarisi oleh anak-anaknya,
Demikian pula terjadi pada masyarakat jahiliyah Arab. Kemudian di Romawi mereka dianggap sebagai warga negara yang kelas bawah, yang tidak memiliki hak suara di dalam pemerintahan sama sekali. Juga mereka merupakan properti gitu ya. Pada beberapa kasus hanya wanita kelas tinggi para bangsawan yang bisa merdeka, sementara wanita kelas bawah sangat rentan untuk diperbudak dan diperjualbelikan. Itu yang terjadi. Demikian pula di Persia, demikian pula di India, demikian pula di Babilonia, Sumeria, di negeri-negeri lama, di peradaban-peradaban tua tersebut, hampir semuanya memandang perempuan sebagai objek, bukan sebagai bagian dari peradaban, melainkan adalah objek dari peradaban tersebut, yang diperlakukan sekendak hati mereka, dan sangat lemah kedudukannya di dalam hukum dan keadilan. Dan bahkan juga pandangan misoginis ini diteruskan oleh peradaban Judeo-Kristian, baik dalam agama Yahudi maupun agama Nasrani yang kemudian tumbuh. Ini pandangan terhadap perempuan sangat-sangat memprihatinkan. Bagi orang Yahudi misalnya masih kita dapati riwayat dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana wanita yang haid dianggap sebagai kotor dan menjijikkan sehingga mereka tidak diizinkan memasuki rumah. Mereka harus berada di luar kalau musim panas dalam keadaan panas yang membara, kalau musim dingin dalam keadaan kedinginan menggigil, gitu ya. Padahal mereka dalam kondisi sanitasi yang buruk sehingga kemudian mereka sangat rentan tertimpa penyakit dan kemudian bahkan mengalami infeksi yang sampai menyebabkan kematian. Ini bahkan sampai juga masih di peradaban India di abad ke-21 gitu ya. Di abad ke-20 khususnya kemarin misalnya bisa kita saksikan dalam sebuah film berjudul The Batman gitu ya. Mensosialisasikan pembalut saja di India ini butuh luar biasa effortnya karena masih wanita yang sedang haid dianggap sebagai najis dan harus keluar dari rumah gitu ya. Ini dalam tradisi Yahudi, juga dalam tradisi India kita dapat. Sementara dalam tradisi Nasrani, juga sebagian dalam tradisi Yahudi, kita mendapati wanitalah yang disalahkan atas nasib manusia yang harus turun ke bumi, keluar dari surga, yakni ibunda kita Hawa yang mendampingi Nabi Adam alaihissalam di sisi Allah di surga. Di dalam teks-teks suci agama Yahudi maupun Nasrani, pandangan misoginisnya adalah bahwa iblis itu menggoda Hawa terlebih dahulu. Setan itu menjerumuskan Hawa terlebih dahulu, kemudian Hawa tergoda, lalu dia yang merayu kepada Adam untuk mendekati dan memakan buah pohon tersebut. Jadi ini tuduhan kepada kaum perempuan yang dianggap sebagai penyebab gitu ya, dari turunnya manusia dari surga ke bumi. Di dalam Islam tentu pandangannya tidak demikian. Yang pertama, bahwa takdir untuk menurunkan Adam menjadi khalifah di bumi sudah ditetapkan Allah bahkan sebelum menciptakan Adam dengan firman-Nya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah yang akan mengurus, memakmurkan, merawat bumi itu sebagai ibadah kepadaku, gitu ya. Itu sudah ditetapkan Allah untuk turunnya Adam ke bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum diciptakannya Adam. Yang kedua, bahwa ada skenario turunnya Adam ke bumi dengan melalui pelanggaran terhadap pohon yang telah dilarang dia mendekatinya, maka ini adalah bagian dari takdir Allah yang mengiringi turunnya Adam dan Hawa ke bumi. Dan yang sangat adil luar biasa adalah Al-Quran tidak menyalahkan perempuan. Al-Quran menyebut bahwa dua-duanya digoda dengan was-was oleh setan dan digelincirkan oleh setan. Itu dua-duanya, bukan Hawa. Berbeda dengan tradisi biblikal di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang seakan-akan menyalahkan Hawa gitu ya. Kalau Quran tidak, Quran sangat objektif, Quran sangat luar biasa menunjukkan keadilannya dengan menyampaikan
fawaswasa ilaihi masyaitanu fa akhrajahuma mimma kana fihi. Maka syaitan menerbitkan waswas, bisikan-bisikan kepada keduanya, maka syaitan berhasil mengeluarkan keduanya dari apa yang telah mereka tempati sebelumnya, yaitu syurga. Fa'azallahuma syaitanu fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Maka syaitan menggelincirkan keduanya dan membuat mereka berdua dikeluarkan dari syurga yang telah mereka tempati. Di dalam ayat lain, waswasnya syaitan itu dengan kata-kata manahakuma rabbukuma antilkuma syajarah illa antakuna malakain au takuna minal khalidin. Sesungguhnya Allah, kata syaitan, tidaklah melarang kamu dari mendekati pohon ini, melainkan karena Allah tidak menghendaki kamu menjadi malakain, dua malak, dua yang memiliki kuasa, au takuna minal khalidin, atau menjadikan kamu berdua termasuk dari al-khalidin, makhluk-makhluk yang abadi. Jadi teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan betapa Al-Qur'anul Karim sangat adil di dalam memandang perempuan, tidak misoginis, tidak berat sebelah, tidak merendahkan, dan bahkan kemudian Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Rasulullah SAW beserta kemudian sabda beliau, hadis-hadis beliau, ini memuliakan perempuan sampai ke derajat yang tidak pernah dicapai pada peradaban-peradaban lain. Tadi saya menyebut peradaban modern di Amerika Serikat gitu ya, meskipun negaranya sudah berdiri di tahun 1700-an, di akhir abad ke-18, akan tetapi baru di tahun 1900-an pula wanita dianggap sebagai warga negara resmi dan kemudian memiliki hak pilih. Di Jepang gitu ya, ketika kita baca bukunya Tetsuko Kuroyanagi gitu ya, Toto-chan, gadis cilik di jendela misalnya, buku tentang psikologi pendidikan yang sangat menarik, itu digambarkan bahwa di Jepang pun dipandang perempuan itu untuk dilihat, bukan untuk didengar. Jadi perempuan itu untuk dinikmati sebagai pemandangan, sebagai objek, bukan untuk didengar aspirasinya, didengar usul-usulnya, gitu ya, didengar suara hatinya, itu tidak. Itu yang kemudian kita perhatikan di dalam berbagai peradaban, itu tetap misoginis sampai abad modern, sampai ada gerakan kesetaraan yang kemudian membawa kepada emansipasi, dan ada yang kebablasan sampai ke feminisme misalnya. Tetapi Islam sejak awal turun, maka dia begitu agung, begitu memuliakan perempuan, menghormati perempuan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesetaraan di dalam melaksanakan berbagai tugas kehambaan bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya bahwa ketika Allah menyebutkan al-muslimuna wal muslimat gitu ya, wal mu'minina wal mu'minat gitu ya, wassalihina wassalihat gitu ya, itu semuanya selalu seiring satu sama lain, mukmin dan mukminah gitu ya, muslimin muslimah, salihin salihat gitu ya, dan berbagai penyebutan taibun taibat gitu, orang yang bertaubat laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Allah menyebutkan tanpa terkecuali bahwa semuanya setara di hadapan Allah, punya peluang yang sama, min dzakarin au unsa, man amila minkum min dzakarin au unsa. Siapa yang beramal saleh di antara kalian dari laki-laki ataupun perempuan gitu ya, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah gitu. Itu janji Allah sama, mereka akan mendapatkan gitu ya, surga yang luas, surga yang seluas langit dan bumi. Mereka akan mendapatkan balasan ganjaran, falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka semua mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun, tidak dikurangi hak-haknya sedikit pun oleh Allah, tanpa peduli apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Ini kesetaraan yang kemudian diajarkan oleh Al-Qur'an Karim. Kemudian bahwa selain setara, maka justru Al-Quran menampilkan profil-profil wanita-wanita yang melampaui para lelaki di dalam pengabdiannya kepada Allah,
maka mereka mendapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah, karena mereka adalah hamba-hamba pilihan. Misalnya Allah menjadikan teladan bagi kita adalah dua wanita di dalam Al-Quranul Karim, yaitu Sayyidah Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan yang kedua adalah Sayyidah Maryam binti Imran ibunda Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau kita bandingkan para lelaki dengan dua profil wanita ini, tentu sangat sulit untuk mendapatkan yang selain Nabi dan Rasul yang mampu menandingi mereka, yang mampu mencapai kedudukan seperti yang telah mereka raih. Demikian pula ketika Rasulullah menyebutkan 4 wanita teladan sepanjang zaman adalah Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah. Maka tentang Khadijah dan Fatimah, siapa yang bisa kemudian mencapai kedudukan seperti yang telah mereka capai di dalam keimanan, pengorbanan, perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketabahan, kesabaran, istiqomah, gitu ya, zuhudnya kepada dunia, dermawannya tentang harta, gitu ya, dukungannya kepada suami. Ya, ini semuanya adalah hal-hal yang tidak bisa digapai oleh jutaan lelaki di bumi dari zaman awal sampai akhir zaman nantinya. Demikian pula kalau kita memandang para sahabiah dan para ummahatul mukminin, mereka mencapai prestasi gemilang yang kemudian sulit untuk ditandingi para lelaki. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keilmuannya yang begitu rupa, hafalannya akan Al-Qur'an dan qiraat-qiraatnya, kemudian ilmu nasab yang dia warisi dari ayahandanya, tentang turas yang dia warisi, 40.000 bait syair yang dihafal oleh ibunda kita Aisyah, dan murid-muridnya dari kalangan para sahabat utama yang senior maupun junior yang sangat banyak. Ibunda kita Aisyah adalah maha guru pada zamannya yang sulit dicari tandingannya. Demikian pula wanita-wanita yang lain, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Ummu Salamah, Sayyidah Zainab, gitu ya. Seperti juga Ummu Sulaim, kemudian juga Nusaibah binti Ka'ab dan lain sebagainya. Ini adalah wanita-wanita cemerlang sepanjang zaman dari masa tersebut yang banyak laki-laki sezamannya pun pasti akan kalah jika dibandingkan dengan mereka di dalam berbagai segi keutamaan. Jadi setara menurut Quran, itu ya, semua bisa mendapatkan peluang untuk menjadi hamba Allah yang paling mengabdi dan berbakti sehingga kedudukannya mulia dan tinggi di sisinya. Juga kita telah mendapati contoh-contoh yang luar biasa tentang kemuliaan dan kesetaraannya itu di dalam berkiprah di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betapa Islam kemudian memberikan kedudukan yang tinggi bagi kaum perempuan itu di dalam berbagai segi. Seperti misalnya tentang kedudukannya sebagai ibu. Maka di dalam Islam tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada seorang ibu bagi seorang lelaki. Gitu ya. Ibu menempati posisi yang tidak akan pernah dicapai oleh bapak ataupun lelaki manapun sepanjang masa, karena sabda Rasulullah SAW, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang namanya surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Ya, kalau surganya saja di bawah telapak kaki para ibu, berarti para ibu itu lebih tinggi dari sekedar surga. Masya Allah, tabarakar rahman, itu yang sangat-sangat mulia kedudukannya. Dan berulang kali di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk diesakan dengan tauhid, maka segera mengiringinya perintah untuk berbakti kepada orang tua, dan yang disebut sebagai orang tua di situ dikhususkan lagi tentang ibu karena jasa yang luar biasa besar dari sang ibu tersebut. Misalnya ketika Allah kemudian memerintahkan tauhid melalui lisannya Luqman untuk anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Cepat-cepat Allah menyusulinya dengan ayat wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Seakan-akan langsung begitu perintah tauhid langsung disusuli dengan perintah untuk berbakti kepada orang tuanya.
yakni kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat ihsan, berbakti sepenuhnya kepada kedua orang tuanya. Itu hamalat ummuhu wahnan ala wahn, bahwa ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, wa fisaluhu fi amain, dan bahkan harus menyusuinya sampai menyapihnya di usia 2 tahun. Ini kan yang diingatkan jasa ibu, padahal yang diperintahkan adalah berbakti kepada orang tua sesudah perintah tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Rabb kalian telah menetapkan gitu ya, menetapkan untukmu untuk tidak menyembah kepada selain Dia gitu ya, tidak menyembah kepada selain Allah, perintah tauhid gitu ya, wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tuanya untuk berbuat baik gitu ya. Dalam ayat lain, segera ayat menyusuli perintah tauhid itu adalah hamalat ummuhu wa fisaluhu salasuna syahra gitu ya. Kemudian ibunya mengandungnya dan harus menyapihnya di usia 30 bulan gitu ya. 30 bulan ini maknanya 10 atau 9 bulan. 9 bulan dalam kandungan ditambah 21 bulan kira-kira di dalam penyusuan gitu ya. Ini yang kemudian harus dilakukan oleh seorang ibu. Maka betapa tingginya kedudukan seorang ibu sampai Allah selalu mengiringkan jasa mereka itu di belakang haknya Allah untuk diibadahi wahdahu la syarikalah, yaitu tauhid. Jadi kepada ibu itu seakan-akan jasa besarnya untuk menjadi wasilah Allah menciptakan kita, wasilah Allah memberi rezeki kepada kita, itu sangat tingginya sehingga diiringkan dengan perintah tauhid di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ummuk," ibumu. Kemudian siapa lagi? "Tsumma ayyun." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ummuk," ibumu. Kemudian siapa lagi? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ummuk," ibumu. Kemudian siapa lagi? Baru yang keempat Rasulullah bersabda, "Bapak," abuk. Gitu ya. Ini sebagian memahami bahwa seakan-akan bakti kepada ibu itu 3 kali lipat bakti kepada bapak gitu ya. Saya bukan tidak setuju pada penjelasan ini, tapi saya menambahkan sedikit bahwa kalau menurut saya di dalam penyebutan ibumu, 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 bapakmu itu urutan juga mengandung bobot tertentu. Tidak sekedar 3:1, tetapi urutan pertama, kedua, ketiga yang diambil ibu, baru urutan keempat bapak. Urutannya ini juga punya bobot. Maka kiasnya, analoginya menurut saya adalah pertandingan olahraga. Kalau di pertandingan olahraga itu, juara 1 medali emas, juara 2 medali perak, juara ketiga medali perunggu, juara keempat hadiah hiburan. Itu ya. Itu maka medali emas, perak, perunggu dalam soal berbakti kepada orang tua itu diambil oleh ibu, sementara ayah itu hanya mendapatkan hadiah hiburan. Seakan-akan demikian, saking besarnya bakti yang harus ditujukan seorang anak kepada ibu, saking tingginya kedudukan yang sangat mulia dari seorang wanita di dalam Al-Quranul Karim. Ini ketika kita bicara tentang kedudukan yang sangat mulia dari wanita di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan hak dan kewajibannya? Quran dan Sunnah juga meletakkan hak dan kewajiban perempuan pada proporsi yang paling adil, paling seimbang. Contoh, ada yang memprotes, kenapa di dalam Islam seorang lelaki boleh beristri lebih dari 1 bahkan 4 orang? Tentu dia harus tahu konteks zamannya. Pada saat ayat itu turun, "Fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba'," maka nikahilah olehmu perempuan yang menarik bagimu 2 atau 3 atau 4 ini. Ayat ini turun bukan untuk memberikan izin longgar luas, tapi justru untuk membatasi. Bayangkan bahwa pada sebelum Al-Quran turun, maka wanita itu boleh diperistri oleh pria dengan jumlah tidak terbatas. Laki-laki Arab, begitu pula laki-laki di Romawi, di Persia, di Mesir, di India pada zaman itu, bisa memiliki jumlah istri yang tidak terbatas sesuai keinginan dan kemampuan mereka. Semakin tinggi kedudukan mereka, maka semakin kuasa mereka untuk mendapatkan perempuan sebanyak-banyaknya. Dan itu tentu dengan kesewenang-wenangan dan dengan tidak dipenuhi hak-haknya secara ma'ruf. Adapun Al-Quranul Karim mengatakan
maksimal 4. Ini menunjukkan pembatasan. Jadi kalau ada kita membaca ayat ini, kita perlu merenung gitu ya. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum ketika ayat ini turun, ya maksimal 4, kemudian ada sahabat-sahabat yang bingung, waduh cara nguranginya gimana, ini kita terlalu banyak gitu ya. Nah sekarang kalau kita dengar ayat ini kok yang kepikiran kok nambah gitu ya. Dulu para sahabat kepikirannya itu ngurangi gitu ya. Subhanallah, yang luar biasa terjadi pada zaman itu. Justru Quran itu membatasi maksimal 4, itu pun menetapkan syarat yang sangat berat, yaitu syarat adil. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut kamu tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Jadi ini keadilan dan kemampuan yang menjadi persyaratan ini tidak mudah dipenuhi oleh laki-laki manapun di dalam Islam. Hatta bahkan kemudian Allah pernah menyebutkan tentang Rasulullah SAW, beliau hanya bisa adil di dalam persoalan yang lahiriah, itulah tuntutannya. Karena kalau soal hati, maka itu sangat-sangat kemudian menjadi sangat-sangat subjektif gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tuntutannya untuk mampu dan untuk adil di dalam setiap perlakuan, di dalam nafkah, di dalam perhatian dan lain sebagainya, semampu yang dilakukannya. Ini menunjukkan betapa Islam ini pada perkembangannya melindungi hak perempuan sedemikian rupa supaya mereka tidak dengan mudah-mudah diambil oleh seorang lelaki untuk dijadikan sebagai pemuas hawa nafsunya tanpa kemudian dipenuhi hak-haknya. Nah, kemudian Islam juga meneguhkan pernikahan itu berdasarkan akad yang suci yang harus sesuai persetujuan wali, disaksikan 2 saksi yang adil, dan harus dibayarkan mahar atau mas kawinnya. Dan mahar atau mas kawin itu menjadi hak perempuan sepenuhnya untuk menentukan berapa besarannya, dan laki-laki yang memang memiliki niat untuk menikahinya harus mau bersedia untuk memenuhi pembayaran mahar tersebut sesuai dengan permintaan pihak perempuan yang telah disampaikan. Ini menunjukkan keagungan yang luar biasa. Maka dari itu ketika ada pertanyaan, lanjutannya misalnya dengan mengatakan, kenapa di dalam Islam ketika berbagi waris, maka jatah warisan untuk laki-laki itu 2 kali lipat jatah warisan untuk perempuan. Kalau di Jawa disebut sepikul segendong. Laki-laki itu sepikul, pikulan itu kan bisa untuk nampung 2 wadah gitu ya. Kalau perempuan cuma segendong, itu 1 gendongan. Jadi 2 dibanding 1, itu patokan di dalam Islam. Lidzakari mislu haddil unsayain. Bagi seorang anak laki-laki itu setara dengan bagian untuk 2 orang perempuan. Bagi seorang laki-laki setara dengan bagian 2 orang perempuan. Ini patokan. Loh, kenapa kok begitu? Apakah itu namanya tidak adil gitu ya? Kok perempuan cuma dapat separuhnya laki-laki? Nanti dulu kita harus melihat konteks hukum kesemuanya secara holistik, tidak parsial. Kalau parsial hanya memandang soal warisan, tentu akan terlihat seakan-akan yang laki-laki berada di pihak yang dominan, perempuan di pihak yang kalah. Tetapi tidak seperti itu. Karena apa? Karena satu, perempuan diberi hak untuk menetapkan mahar, sementara seorang laki-laki yang hendak menikahi, dia wajib untuk membayar mahar tersebut. Katakanlah misalnya perempuan yang mau dinikahi mengatakan, aku minta maharnya sesuai dengan semua warisanmu dari orang tuamu. Ya tentu saja kalau mau menikahi betul-betul, itu yang harus dipenuhi. Jadi kemerdekaan yang luar biasa pada pihak perempuan untuk menentukan maharnya, yang kemudian harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Sementara pihak laki-laki harus memenuhi dan tidak punya kewenangan untuk menetapkannya. Jadi ya ini dapat 2 bagian, tapi yang sini berhak untuk menentukan maharnya minta apa. Itu baru yang pertama. Yang kedua, soal nafkah. Ketika mereka sudah berumah tangga, maka seorang laki-laki wajib menafkahi istrinya, menanggung semua kebutuhannya, gitu ya. Dari kebutuhan pangannya, kebutuhan sandangnya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan pendidikannya, ilmunya, ibadahnya, kesemuanya. Itu adalah tanggungan suaminya. Nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami secara ma'ruf. Gitu ya. Sementara perempuan
tidak berkewajiban mengeluarkan hartanya untuk apapun di dalam rumah tangga tersebut gitu ya. Jadi hartanya perempuan utuh, sementara hartanya laki-laki harus dipakai untuk menafkahi gitu. Kalau bekerja, maka hasil pekerjaan lelaki adalah nafkah untuk keluarganya, sementara hasil pekerjaan perempuan adalah pendapatan pribadinya yang tidak boleh diusik oleh suaminya. Ini yang kemudian menjadi pembeda. Jadi dalam Islam luar biasa, kalau mau menang-menangan jelas lebih menang perempuan di situ, menentukan mahar hak dia, gitu ya, menuntut nafkah hak dia, dua-duanya lelaki harus memenuhi. Sementara kalau pekerjaan lelaki menjadi hak bersama, gitu ya, sementara pekerjaan seorang perempuan menjadi haknya pribadi. Ini dari sisi yang lain kan. Kaidahnya dalam bahasa Arab disebut al-ghunmu bil ghurmi. Ya, keuntungan itu sesuai resiko yang ditanggung. Laki-laki dapat warisan 2 bagian, tapi kalau memenuhi ini semua tadi gitu ya, memenuhi mahar, memenuhi nafkah dan lain sebagainya, ini menjadi tentu 2 bagian itu tidak signifikan lagi gitu, tidak signifikan lagi sebagai sebuah keunggulan dibandingkan perempuan. Belum lagi kalau terdapat kesulitan-kesulitan dari handetolan, kerabat, saudara, kemudian juga anak-anak yatim yang ada di sekitarnya ataupun tetangga-tetangga yang fakir, ini sebagai suami dia wajib untuk mengeluarkan hartanya untuk membantu sejauh kemampuan. Bagaimana perempuan? Perempuan itu diwakili oleh suaminya dalam mengeluarkan hartanya. Adapun dia bebas beramal dengan hartanya apa yang dia bisa lakukan. Sampai-sampai di dalam masa sahabat-sahabat Nabi SAW pernah ada kejadian yang menarik. Misalnya Zubaidah, istrinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu satu hari bingung. Aku mau sedekah ya, sedekah ke siapa ya? Suaminya ngomong, gitu ya, Abdullah bin Mas'ud ngomong, oh, sedekah ke aku saja, aku lagi nggak punya duit, gitu kan. Nah, kemudian istrinya bilang, nanti dulu, apakah boleh sedekah seorang istri kepada suami, apa dapat pahala? Aku tanya dulu kepada Rasulullah SAW. Maka betul dia tanyakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dijawab, betul engkau mendapatkan 2 pahala dari sedekahmu kepada suamimu, yaitu pahala sedekah dan sekaligus pahala membangun atau memperkuat ikatan kasih sayang di antara suami dan istri. Masya Allah ya, jadi luar biasanya perempuan yang kemudian memiliki hartanya sendiri dan memiliki kemerdekaan untuk membelanjakan hartanya sesuai keinginannya. Inilah Islam yang luar biasa di dalam memuliakan perempuan. Ya, kalau sampai ada kalimat ekstrim ya dari seorang kiai, beliau mengatakan, coba bayangkan betapa kita itu inginnya jadi perempuan saja di dalam Islam. Kenapa? Karena Masya Allah pemuliaan yang diberikannya itu luar biasa. Ya kalau dinamakan menafkahi misalnya itu, ya namanya nafkah makan itu ya harus sampai ke suapannya. Kalau seorang lelaki kok cuma ngasih uang belanja kepada istrinya, itu baru sepertiga nafkah. Karena istrinya masih harus belanja, harus masak, gitu ya, harus makan. Kalau seorang suami itu yang belanjain buat istrinya, gitu ya, ya itu baru 2/3 nafkah, gitu ya. Karena dia istrinya masih harus masak, gitu ya, itu sumbangsi istrinya pada nafkah. Kalau suaminya yang belanjain, masakin, gitu ya, sampai nyuapin, baru itu namanya nafkah, gitu ya. Masya Allah. Yang namanya pakaian juga begitu. Kalau cuma ngasih uang, itu belum nafkah, masih mungkin 1/3 atau 1/4 nafkah. Kalau membelikan baju mungkin baru 2/3 nafkah. Nah, kalau memakaikan baju itu sampai ke tubuh istrinya, dipakaikan bajunya, itu baru nafkah yang sempurna. Bagaimana yang mencuci? Nah, kalau yang mencuci istrinya sendiri berarti minus lagi nafkahnya, gitu ya. Subhanallah, karena ini adalah keagungan Islam yang luar biasa dalam memuliakan perempuan. Pernah ada seorang hendak mengadukan istrinya kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia datang ke rumah khalifah dengan harapan istrinya yang bawel, yang cerewet, yang galak, yang suka marah-marah di rumah itu, kalau diadukan nanti akan diberi nasihat oleh Amirul Mukminin dan akan patuh kepada Amirul Mukminin. Ternyata orang itu sampai di depan pintu rumah khalifah, dia mendengar dari luar, ternyata istri Amirul Mukminin itu sedang memarahi suaminya.
Dan suaminya, sang khalifah, Sayyidina Umar ibn Khattab, yang tinggi, besar, gagah, yang sangat berwibawa di mata orang, di rumah ketika dimarahi istrinya, ternyata diam, bersabar, dan mengangguk-angguk saja. Maka lelaki ini pun pulang dengan mengatakan, aduhai nasib, aduhai, ternyata istrinya khalifah lebih galak daripada istriku, gitu ya, subhanallah. Kayaknya ketika Umar selesai dengan istrinya, kemudian beliau keluar, kemudian beliau menyadari tadi ada orang di sini, mana? Dicarilah, kemudian dipanggilkan kembali, lalu orang itu menghadap. Wahai fulan, kenapa tadi engkau mau menghadap tidak jadi? Kata si fulan ini, ya Amirul Mukminin, aku mau mengadukan istriku yang cerewet, yang bawel, yang galak kepadamu, tapi ternyata istrimu jauh lebih galak daripada istriku, gitu ya. Maka Sayyidina Umar tertawa dan kemudian mengatakan, wahai saudara, sabarlah karena hal ini hanya sejenak kita di dunia. Sebaiknya kita mendengarkan, menyimak ketika istri kita marah, karena itu hanya sesuatu yang sementara. Bagaimana tidak, kata Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, dia itu, istriku itu, gitu ya, memasakkan makananku, padahal itu bukan kewajibannya. Dia itu mencucikan pakaianku, padahal itu bukan kewajibannya. Dan dia itu membesarkan untukku anak-anakku, padahal itu bukan kewajibannya. Masya Allah, perhatikan kalimat Sayyidina Umar. Ini kalau kemudian ditelusur terus kewajibannya perempuan itu apa? Subhanallah, sangat tingginya laki-laki ini harus memuliakan perempuan, gitu ya, sehingga ukuran kemuliaan seorang laki-laki di rumahnya itu dari apa yang dia perlakukan kepada istrinya. Khairukum, kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku. Ini contoh teladan yang diberikan Rasulullah SAW. Jadi tadi kembali kepada perkataan Sayyidina Umar, terus kewajibannya perempuan itu apa? Ternyata seluruh urusan rumah tangga, urusan domestik itu bukan domain yang distigmakan selama ini sebagai domainnya perempuan. Ternyata itu bukan kewajibannya perempuan, tetapi itu adalah amal solehnya perempuan. Artinya apa? Segala urusan di rumah itu bisa dimusyawarahkan akan dikerjakan oleh siapa. Toh contohnya dari Rasulullah SAW pun, kata ibunda kita Aisyah, Rasulullah itu di rumah memerah susu kambing untuk minum keluarganya. Beliau menambal sendiri bajunya yang robek. Beliau menjahit sendiri sepatunya yang koyak, gitu ya. Itu yang dilakukan Nabi SAW di rumah, dan tidak bermudah-mudah memerintahkan istrinya. Bahkan juga memerintahkan pelayan pun tidak. Kata Anas ibnu Malik, aku 10 tahun menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Sepanjang 10 tahun itu tidak pernah beliau SAW mengatakan kepadaku, kenapa kau lakukan ini? Atau beliau juga tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa tidak kau lakukan itu? Sebagai sebuah teguran. Sama sekali tidak. Ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga dan juga kepada jariyah atau pelayan-pelayannya, pembantu-pembantu di rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kembali kepada tadi, jadi ternyata menurut Islam hanya ada 3 tugas perempuan yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Karena itulah yang akan dia kerjakan dan akan menjadi sumber kemuliaan seorang perempuan. Yaitu yang pertama hamil, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Gitu ya, hamil, melahirkan, menyusui. Seluar dari itu, selebihnya adalah perkara-perkara yang merupakan kerjasama antara laki-laki dan perempuan di dalam rumahnya. Masya Allah, ini yang kita fahami. Dan ya, orang mengira madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Betul, tetapi penanggung jawabnya apakah sekolahnya? Tentu bukan, tapi kepala sekolah, mudirnya, direkturnya. Wal ab mudiruha, padahal ucapan itu masih ada sambungannya. Madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama, wal ab mudiruha, sedangkan bapak yang akan menjadi mudirnya, yang akan menjadi direkturnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, rekan-rekan sekalian, tentang betapa luar biasanya pemuliaan Islam terhadap kaum perempuan, di mana dia membebaskannya dari ruang gelap di tradisi jahiliyah Quraisy yang membenci anak perempuan. Bahkan pada masanya pernah ada waktu ketika terjadi tren orang itu suka membunuh anak perempuannya dengan menguburkan mereka hidup-hidup karena aib, karena malu, karena merasa anak perempuan itu tidak prospektif, berbeda dengan anak-anak laki-laki yang akan menjadi pekerja-pekerja tangguh yang akan menghasilkan pendapatan yang banyak, sementara perempuan dianggap sebagai beban bagi orang tuanya.
Karena itulah mereka khasyata imlaq, karena ketakutan akan kemiskinan mereka membunuhi anak-anak perempuannya. Islam mengangkatnya dari lembah yang gelap, yang dalam, yang hina, yang kata orang Jawa hanya di dapur, sumur dan kasur gitu ya. Tapi Islam justru memuliakannya dengan kedudukan-kedudukan tinggi, siap berkiprah. Bahkan aneka profesi juga dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak lupa kepada ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha yang seorang pengusaha besar yang dengan modalnya dia menjalankan perdagangan antar negara pada zaman itu. Tentu kita juga tidak lupa kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian senantiasa menjadi seorang muallimah, seorang guru, seorang sastrawan, adibah, dan beliau seorang yang di dalam medan pertempuran turun gelanggang sebagai seorang nurse, sebagai seorang perawat yang merawat luka-luka dari pasukan kaum muslimin. Demikian pula beliau adalah seorang yang dikenal dengan berbagai keutamaan yang luar biasa. Belum lagi Sayyidah Hafsah dan Ashifa binti Abdillah al-Adawiyah yang dikenal sebagai dokter, sebagai tabibah, yang kemudian mampu untuk menangani berbagai macam gejala penyakit yang diderita oleh kaum muslimin pada zaman tersebut. Dan bahkan Ashifa binti Abdillah al-Adawiyah yang juga dokter ini pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn Khattab, oleh beliau sang Amirul Mukminin diangkat sebagai menteri yang bertugas mengawasi pasar, menegakkan hukum-hukum keadilan ekonomi di pasar-pasar kaum muslimin di seluruh kekhalifahan. Itu dipimpin oleh Ashifa binti Abdillah al-Adawiyah yang luar biasa. Demikian pula kita mengenal Sayyidah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, di mana beliau adalah orang yang terampil tangannya. Beliau membuat keranjang-keranjang anyaman untuk dijual dan hasilnya beliau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula banyak ummahatul mukminin yang lain yang punya peran yang luar biasa gitu ya, dan juga banyak wanita-wanita salihah yang lain di sepanjang zaman yang menjadi, bahkan ibunda kita Aisyah pernah menjadi panglima perang dalam Waq'atu Jamal misalnya gitu ya, menjadi seorang orator yang membakar semangat dengan cara yang luar biasa, dan berbagi kiprah lain yang diambil perannya oleh para wanita pada zaman itu. Sampai-sampai istri Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidah Atikah, pada suatu hari memberikan banyak masukan untuk pemerintahan suaminya. Kemudian sang suami Umar ibn Khattab mengatakan, baru saya tahu wanita ini bicara banyak hal tentang urusan negara gitu ya. Kemudian istrinya Atikah mengatakan, bukankah Rasulullah SAW juga bermusyawarah dengan istri-istrinya atau dengan sahabiyah ketika membahas persoalan-persoalan semacam ini? Maka janganlah kamu halangi wanita dari memberikan pendapatnya, karena seorang wanita itu memiliki mata yang berbeda dengan mata yang lelaki, memandang dengan cara berbeda dengan cara pandang lelaki, sehingga kemudian pandangan-pandangannya akan menyempurnakan pandangan seorang lelaki. Ini yang kemudian melahirkan satu hal yang kita akui bersama, bahwa yang namanya di balik seorang laki-laki yang hebat, tentu pasti ada sosok perempuan yang hebat seperti Khadijah atau ibunda kita Aisyah bagi Rasulullah SAW, Sayyidah Atikah dan Ummu Kulthum binti Ali untuk Sayyidina Umar ibn Khattab gitu ya, Umais gitu ya untuk Abu Bakar As-Siddiq, Ja'far bin Abi Thalib gitu ya, dan wanita-wanita lain yang kemudian berkiprah luar biasa di belakang suaminya yang terkenal sebagai tokoh yang besar dan hebat. Demikian rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang ada tradisi yang membelenggu kaum perempuan, bisa dipastikan dia bukan berasal dari Islam, karena Islam adalah risalah yang dia membebaskan perempuan, memberikan kedudukan yang sangat tinggi, tapi juga sekaligus melindungi perempuan dengan menutup auratnya, dengan menjaganya dari pergaulan agar tidak bermudah-mudah tampil, itu semuanya tanpa mengurangi kiprah mereka, tetapi dengan tetap memperhatikan
perlindungan kepada mereka, dilindungi dari bahaya, dilindungi dari fitnah, dilindungi dari berbagai ancaman. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.